Bagaimana mungkin calon-calon ini berasal dari rahim kecurangan, rahim tukar tambah. Lalu kita ingin mengendorse mereka hanya karena soal yang terkait dengan langkah-langkah politik. Berhentilah bicara soal keuntungan politik kalau moralitasnya kita tidak bisa jaga. Karena itu kalau sekarang ada anak-anak abah ya yang berupaya bernegosiasi dengan partai-partai politik, dengan calon-calon yang ada, terutama dengan Rakus dan Pramono Rano dan Parno ya, Rakus dan Parno ya, maka itu bukanlah sikap Anies harusnya. Tapi kalau itu melibatkan inner circle Anies ya memang sangat disayangkan. Nah, dalam kesempatan inilah saya appeal ya kepada Abah agar tidak memiliki preferensi kepada salah satu calon pun. Karena menurut saya itu politik bunuh diri dan juga politik yang tidak etis. Melihat Indonesia itu tidak pernah terasa jauh, Indonesia selalu dekat. Bahkan dalam banyak hal kita sering lebih belajar tentang Indonesia ketika berada di luar Indonesia. Kita lebih tahu tentang bentuk kita di saat kita di luar. Seperti di ruangan ini, kalau ditanya bagaimana bentuk gedung ini, kita nggak tahu. Kecuali kita keluar di gedung ini dan kita lihat dari luar bentuk gedung ini. Sama. Kita seringkali bisa menjadi lebih paham tentang Indonesia ketika kita justru ditarik berada di luar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau bikin surat buat Abah ya, walaupun sama umurnya kurang lebih satu angkatan, saya mau panggil Abah juga ya. Jadi sobat era sekalian, sebelum saya menyampaikan unek-unek saya membuat satu lagi polling ya yang bisa diisi. Pollingnya adalah ada info Anies mau buat ormas dulu, tidak langsung partai. Apa pendapat Anda? 989 ya yang sudah voting, silakan voting selanjutnya. Setuju ormas dulu 22% dan setuju langsung partai 78%. Nanti di akhir-akhir kita sertakan polling 11 hari yang lalu ya yang sudah dibuat dan kemudian sudah ada yang berpartisipasi 51k ya. Oke, sebelum saya curhat kepada Abah, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ges Khalifa. Orang yang sangat fanatik kepada Anies Baswedan ya. Lebih fanatik dari saya ya. Oke, sikap pribadi saya real by @ges_Khalifa. Sikap pribadi saya adalah akan memilih 3 paslon coblos semua. Bila ada relawan Anies yang ingin mendukung salah satu paslon, maka itu hak pribadinya. Tapi jangan mengatasnamakan relawan Anies dalam kurung memperdagangkan. Orang-orang seperti itu buat saya menjijikkan, luar biasa. Silakan bagi yang mau mendukung paslon dan hasil operasi jahat. Silakan bagi yang mau mendukung paslon dari hasil operasi jahat yang membegal aspirasi warga. Tapi jangan jadikan nama relawan Anies sebagai dagangan untuk menaikkan harga tawar. Pakai nama pribadi saja. Untuk KPU tidak perlulah mengancam-ngancam warga yang tak ingin hak pilihnya dibegal oleh elit partai. Bereskan saja internal kalian yang kemarin ketuanya pun dipecat. Warga tak melakukan aksi melainkan reaksi terhadap aksi pembegalan dari elit partai. Semoga MK segera memutuskan judicial review untuk adanya kolom kosong di semua pilkada agar kita masyarakat
punya saluran konstitusional untuk memilih kolom kosong sebagai perlawanan terhadap perilaku elit partai politik. Merdeka! Ya, saudara sekalian, surat saya ke Abah Anies ini berisi 2 hal ya. Tapi saya mau pakai kacamata hitam ya, karena mata saya sakit kalau terus-menerus melawan cahaya. Sobat era sekalian, saya ingin menyampaikan 2 hal ya yang harus kita perhatikan. Pertama adalah soal yang terkait dengan pilihan di Pilkada DKI. Itu satu. Yang kedua adalah soal membentuk partai politik. Ya, ini appeal buat Abah ya. Saya tahu Abah adalah orang yang sangat cerdas, sangat punya pertimbangan, sangat bijaksana. Tetapi tidak ada salahnya juga kita sama-sama meluruskan niat ya, meluruskan apa yang harus kita lakukan ke depan. Pertama mengenai Pilkada DKI ya. Bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi Ges Khalifah ya, tidak ada pilihan lain kecuali bersikap dalam tanda kutip netral di dalam Pilkada DKI. Bersikap netral itu artinya tidak mendukung salah satu calon. Silakan Anda berkompetisi. Kami tidak ikut-ikutan karena kalian berasal dari sebuah konspirasi jahat atau konspirasi tukar tambah. Tidak ada yang namanya a genuine competition. Tidak ada fair competition. Ya, calon independen bermasalah dalam hal pengumpulan KTP yang tadinya tidak lolos tiba-tiba kok diloloskan hanya karena takut melawan kotak kosong. Itu yang bisa kita analisis. Kemudian pasangan Rakus Ridwan Kamil Suswono muncul sebagai akibat begal politik atau praktek kartel politik dengan memborong semua partai politik dengan teori stick and carrot yang tidak patuh dipentung, yang tidak ada masalah hukum, kemudian dibaik-baiki dengan janji macam-macam lah. Barangkali kursi pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi ada tawaran kenikmatan di situ. Sementara Pramono Rano hasil dari tukar tambah dengan jual-jual nama Anies Baswedan. Sehingga terjadi kesepakatan di belakang layar sebagaimana dibocorkan oleh Tempo melalui bocor alusnya. Salah satu tukar tambahnya adalah Megawati menginginkan putusan MK itu bisa dijalankan. Untuk itu dia berjanji tidak akan mencalonkan Anies Baswedan. Itu satu versi, tapi versi lainnya banyak tentunya. Tapi kalau kita lihat the last yang dipilih adalah Pramono Anung, maka itu tidak lain adalah posisi ya in between antara istana dan kemudian istana lama, istana baru. Istana lama itu kelihatannya dengan sosok Pramono Rano tidak akan bermasalah. Siapapun yang memimpin, dia anggap dia bisa kendalikan. Dengan catatan bahwa nanti ada ketentuan wakil presiden itu akan mengepalai wilayah aglomerasi termasuk DKI Jakarta. Jadi wakil presiden akan menjadi bosnya gubernur. Karena itu dipastikan siapapun gubernur terpilih itu orangnya presiden. Nah, kita menolak hasil dalam proses yang menurut saya tidak fair, yang busuk kalau istilahnya Ges Khalifah. Karena itu kalau sekarang ada anak-anak Abah ya yang berupaya bernegosiasi dengan partai-partai politik, dengan calon-calon yang ada, terutama dengan Rakus dan Pramono Rano dan Parno ya, Rakus dan Parno ya. Kok Rakus ini milik Kaskus ya, Parno milik pornografi ya. Pufu Fafa ya. Jadi maka itu bukanlah sikap Anies harusnya. Tapi kalau itu melibatkan inner circle Anies ya memang sangat disayangkan. Jadi dari pertemuan kami berenam kemarin ya, saya Ges Khalifah, kemudian Laude Basir, kemudian Iwan Tarigan, kemudian Ramadan Pohan, kemudian Sahrin Hamid, dan kami tidak mengatakan bahwa itulah representasi dari relawan. No, sama sekali tidak. Kebetulan saja saya diundang untuk diskusi di situ. Nah, diskusinya menghasilkan paling tidak ya aspirasi yang untuk netral itu aspirasi yang saya ucapkan, Ramadan Pohan ucapkan, dan kemudian Ges Khalifah ucapkan. Saya dan Ges bahkan mengatakan kalaupun Anies Baswedan mencalonkan calon tertentu, saya dan Ges Khalifah tetap akan netral, akan tetap coblos semua atau coblos kolom kosong kalau ada putusan MK. Sementara Ramadan Pohan mengatakan karena Anies imam politiknya, ya dia akan ikut Anies apapun yang diputuskan Anies. Laude Basir mengatakan
bahwa dia tetap akan mendukung Pramono Rano karena sudah komitmen. Kayak PKS juga sudah komitmen ke Kim Plus. Sehingga tidak mungkin lagi menarik ucapan atau menarik gerak langkahnya. Syahrin Hamid dan Iwan Tarigan punya kecenderungan juga untuk ke Pramono Rano karena melihat hal-hal yang dia anggap benar terkait konstelasi politik 2029. Akhirnya forum menyepakati untuk tidak sepakat. Tetapi one thing for sure yang disepakati ini ya, kalau mau melipir kemana-mana terutama ke calon-calon tertentu, silahkan tapi jangan bawa-bawa nama Anies Baswedan atau relawan Anies Baswedan. Kecuali Anies sendiri yang kemudian memerintahkan untuk melipir ke salah satu calon. Nah, dalam kesempatan inilah saya appeal ya kepada Abah agar tidak memiliki preferensi kepada salah satu calon pun. Karena menurut saya itu politik bunuh diri dan juga politik yang tidak etis. Bagaimana mungkin calon-calon ini berasal dari rahim kecurangan, rahim tukar tambah. Lalu kita ingin mengendorse mereka hanya karena soal yang terkait dengan langkah-langkah politik. Berhentilah bicara soal keuntungan politik kalau moralitasnya kita tidak bisa jaga. Karena kalau Abah terlibat juga dalam hal tukar tambah, maka Abah tidak ada bedanya dengan pemimpin politik lainnya. Itu satu ya. Yang kedua buat Abah juga soal partai politik. Yang saya dengar kemarin ya dari orang dekat Abah yang selama ini runtang-runtung ikut Abah dalam prosesi pilkada kemarin, katanya mau dibuat ormas dulu. Biar Abah fleksibel kemana-mana. Biar Abah tidak dicurigai kalau kemana-mana. Macam-macam lah alasannya. Takutnya nanti dijegal dan lain sebagainya. Saya tahu bahwa pendapat saya ini mungkin pendapat yang minoritas. Tetapi kalau kita cek ke Sobat RH belum tentu juga minoritas. Tetapi mungkin dia kalangan orang yang dekat Abah menjadi minoritas. Karena begini, jadi Sobat RH sekalian ya. Membuat partai politik, saya sudah pernah sampaikan di sini. Membuat partai politik itu jangan dipikirkan menjadi 3 hal ini. Hindari 3 hal ini. 1, pengkultusan Anies Baswedan. Sehingga menjadikan partai itu hanya untuk kepentingan Anies Baswedan. Terutama kepentingan Anies menjadi presiden di 2029. Kalau itu maksudnya, partai akan gagal pastinya. Ormas akan gagal. Karena kepentingannya kepentingan individual, kepentingan orang. Yang kedua, jangan pikirkan bahwa partai tersebut harus dibiayai mencari fundraising dari para cukong. Partai akan gagal juga, hanya akan dikuasai oleh orang-orang tertentu yang punya banyak uang. Cukong-cukong. Karena itu partai harus bisa hidup dari anggotanya. Sesederhana apapun partai itu. Karena kalau dia bisa hidup dari anggotanya, dia nggak akan nyolong. Tapi kalau dia kemudian main cukong dan lain sebagainya, partai akan nyolong. Partai akan menjadi backup orang-orang yang kemudian membiayai partai tersebut. Nggak ada bedanya dengan partai-partai yang ada. Karena itu partai pastikan harus bisa hidup dari anggotanya. Jadi nanti iuran anggota itu bila perlu dikasih stratifikasi. Ada yang kasih iuran 10.000, 20.000, 30.000 sampai 100.000. Mungkin maksimal 1 juta per bulan. Sehingga tidak ada yang dominan di sana. Tinggal ambil saja Anda mau iuran berapa sesuai dengan kemampuan Anda. Sehingga partai itu betul-betul partai rakyat, partai partisipatif. Dan yang ketiga, kalau partai dibangun untuk target jangka pendek memenangkan pemilu, lolos parliamentary threshold dan harus itu, maka partai juga akan gagal. Kenapa gagal? Partai kemudian akan pragmatis juga seperti hal-hal seperti partai-partai lainnya. Cari orang yang banyak duit, yang mampu bayar, yang money politics, yang menyuap konstituen, selesai dapat kursi. Kalau itu yang terjadi, apa gunanya mendirikan partai politik dengan jargon perubahan? Nggak ada bedanya dengan partai-partai yang ada. Jadi partai Anies Baswedan, whatever the name, harus menjadi partai yang melambangkan tujuan mulia dari pembentukan partai politik itu sendiri. Apa itu? Ya menjadi alat perjuangan. Alat perjuangan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melindungi bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya dengan variabel-variabelnya mendorong sikap anti korupsi, tidak menolerir orang-orang di sekitarnya korupsi dan lain sebagainya. Karena itu pengurus partai itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan kehidupan ekonominya masing-masing. Tidak hidup di partai, tetapi menghidupi partai. Jadi kalau mereka tidak bisa menghidupi partai, minimal tidak nyolong dari partai. Tidak cari makan dari partai politik.
Sehingga dari awal partai itu terjaga kemurniannya. Dan sebagai apa? Sebagai alat perjuangan. Bukan sebagai alat untuk mengantarkan Anies Baswedan menjadi presiden di 2029. Gagal. Apakah itu haram? No, saya ngatakan tidak. Anies menang di 2029 kalau ada partai politik baru itu bonus. Kalau kemudian partai bisa lolos parliamentary threshold dengan banyak kursi itu bonus. Tetapi segala sesuatunya itu tidak dengan jalan yang tidak benar. Jalan dengan tukar tambah, jalan yang menyogok, jalan membeli dan lain sebagainya. No, kalau itu terjadi maka Abah tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Partai tidak ada bedanya dengan partai-partai politik lainnya. Lalu, what is the reason kita membuat partai politik kalau bakal sama aja dengan partai-partai yang ada? Ya sudah, silakan saja mereka bergabung dengan partai-partai yang ada. Kalau tujuannya misalnya fundraising, cari penghidupan, cari kekuasaan saja dan lain sebagainya. Tapi kalau menjadikan partai itu alat pengabdian, sarana pengabdian, insya Allah partai itu jauh lebih sustainable. Nanti gagal. Emang kalau gagal kenapa? Hidup ini tidak ada jaminan akan berhasil atau pasti gagal. Yang paling penting niatnya lurus dulu. Kalau niatnya lurus, insya Allah tidak terjebak. Misal saya kasih contoh. Ada partai ya, seperti partai umat misalnya. Dengan segala hormat kepada Pak Amin Rais misalnya. Mudah-mudahan partai ini tidak terjebak pada nepotisme juga. Ya, hanya lingkaran Pak Amin yang bisa menjadi ketua umumnya misalnya. Sehingga partai tersebut tidak menjadi partai yang sifatnya terbuka. Sama dengan partai-partai lainnya. Partai keluarga akhirnya. Nah kalau nanti Anies membuat partai yang menjadi ketua umumnya cuma Anies atau godfathernya Anies terus menerus. Tidak ada regenerasi politik dan lain sebagainya. Berat partai tersebut. Begitu nanti ketokohan Anies surut, katakanlah peluang untuk menjadi presiden tidak ada, maka partainya akan surut. Atau sebaliknya, ketika Anies menjadi presiden, maka Anies akan menjadi sebuah gantungan untuk mengeruk kekayaan atau mengeruk sesuatu dari partai tersebut. Atau paling tidak yang menjadi isu belakang ini, katanya ada partai yang sudah mulai petantang-petenteng. Kalau ada apa-apa, hubungin partai ini ya. Seperti lagu Bento ya. Hubungin partai ini. Karena maling dan upeti, kelas coro. Jadi sobat era sekalian, ini yang jangan terjadi dalam republik. Nah kita harus membuat jalan perubahan itu menjadi jalan yang very smooth. Jalan yang memang benar-benar diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi menjadi presiden, terpilih sebagai presiden itu bonus. Lolos parliamentary threshold itu bonus. Saya yakin kalau partai ini didirikan, kita akan kalau dihela orang-orang yang ikhlas, kita akan lihat nanti. Tetap saja kita akan membiarkan orang yang terbaik di antara kita untuk memimpin. Kalau sikap pribadi saya begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang lebih baik dari saya, dialah yang harus memimpin. Menjadi calon anggota DPR ada yang lebih baik, dialah yang harus jadi anggota DPR. Menjadi menteri, begitu juga. Sehingga kita nanti dipimpin oleh orang-orang yang jujur, yang amanah, yang memang lebih baik dari kita. Jadi tidak usah dikatakan apa-apa. Kalau ada musyawarah partai politik, ya maka yang menjadi ketua umum ya pasti Pak Anies. Pasti Abah. Tetapi menuju ke sana, orang tidak boleh mengkultuskan, ada kultus individu. Kalau ada internal competition within the political party, biarkan saja terjadi. Tetap aja Anies yang akan menang. Tapi partai itu dari awal bersikap terbuka. Itu satu. Yang kedua, partai itu ada pembatasan berapa kali seorang ketua umum partai boleh menjabat. Maksimal 2 kali. Agar tidak terjebak kepada tadi yang saya katakan. Ya. Dan yang ketiga, kita harus cek. Tidak boleh orang yang ambisius memanfaatkan jabatan itu menjadi ketua umum partai politik. Harus orang yang ikhlas, yang mau berbuat bagi bangsa dan negara. Bukan orang yang petantang-petenteng mencari penghidupan di partai, pakai mobil mewah kemana-mana dan kemudian yang terjadi adalah dia mendagangkan partai politik tersebut dengan harga yang murah demi kursi kekuasaan. Jadi begitu Bah Anies. Itu yang ingin saya appeal ke Anda ya. Jadi ini adalah unek-unek dari seorang teman ya yang juga relawan, yang juga pengamat, gaduh-gaduh lah pokoknya ya. Tidak berada di lingkar dekat sehari-hari ya.
Ya, tidak juga terlibat intens dalam pembentukan partai politik, tetapi melalui media yang saya punya saya bersuara, itu saja. Dan juga tidak berambisi ya untuk apapun ya, hanya ingin melihat sebuah kebaikan saja. Ada info Anies mau buat ormas dulu, tidak langsung partai. Apa pendapat Anda? 5K ya, 5 kilo. Setuju ormas dulu 23%, setuju langsung partai 77%. Jadi mood publik itu menginginkan partai politik. Pertanyaannya adalah kenapa mood publik menginginkan partai politik? Sederhana, seperti yang sudah saya sampaikan, partai itu bisa terbentuk dengan 3 hal ini yang menjadi sebuah persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pertama adalah momentum. Menurut saya this is the momentum untuk membuat to set up a new political party. Ini momentumnya. Karena setelah semua partai menjadi pedagang semua, gabung semua dalam Kim Plus dan lain sebagainya, ya, kerjanya tukar tambah semua, maka this is the momentum untuk membuat a new political party, ya. Tapi partai politik yang tentu saja harus berbeda. Dan fortunately momentum itu hanya dimiliki Anies Baswedan, tidak oleh tokoh lain. Kalau tokoh lain agak susah untuk membuat partai politik yang akan nanti memenuhi 2 hal ini ya. Yang kedua adalah ketokohan. Kalau kita bicara ketokohan, di luar orang yang tidak terserap dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau Mulyono saat ini, hanya Anies Baswedan lah primus inter paresnya, yang pemukanya. Karena itu ya partai ini harus dihela langsung oleh Anies Baswedan. Nggak boleh sembunyi-sembunyi, nggak boleh bikin partai tapi nyilih tangan orang lain, pinjam tangan orang lain. Orang lain yang bikin partai kemudian Anies ormas. No, tidak boleh menjadikan partai itu hanya kuda tunggangan. Harus betul-betul partai itu diopeni dengan segala resiko dan konsekuensinya. Yang paling penting adalah niatnya tulus, bukan niatnya akal bulus. Walaupun Anies tinggal di Lebak Bulus, tidak boleh menggunakan akal bulus, harus akal tulus ya. Ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi atau dukungan masyarakat, dukungan organisasi. Nah, saya yakin kalau Anies mendeklarasikan partai politik, akan banyak orang yang akan mendukung. Bahkan mungkin berjanji akan menyediakan kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi dan tidak satu orang, harus banyak orang. Kan saya katakan tadi tidak boleh bergantung pada satu cukong dan lain sebagainya yang membuat kemudian kita nanti bernegosiasi. Jadi ada yang mau meminjamkan rukonya atau menyewakan rukonya dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah cabang-cabang partai secara partisipatif, secara organik. Nah, itu yang kemudian bisa membuat partai ini akan besar ke depannya. Tapi kalau top down dengan cita-cita menjadikan Anies Baswedan godfather-nya, maka partai ini tidak akan menjadi apa-apa. Sama seperti partai-partai lainnya yang kemudian tidak memberikan pencerahan di masyarakat. Lihat Gerindra, ini partainya Prabowo. Lihat Nasdem, ini partainya Surya Paloh. Lihat PAN, sudah mulai partainya Zulkifli Hasan. Lihat PKB, ini partainya Caimin. Sehingga yang namanya leadership di dalam partai politik itu segalanya, sehingga partai justru menghalangi tumbuhnya pemimpin-pemimpin alternatif. For the time being, Anies Baswedan lah yang menjadi pemimpin orang di luar pemerintahan 2029. Tetapi tidak boleh juga menghilangkan dinamisasi sehingga munculnya tokoh-tokoh baru. Toh kalau kita prinsipnya primus inter pares, siapa yang terbaik di antara kita yang kita ajukan, saya yakin Anies tetap terdepan. Tetapi tidak boleh menutup peluang munculnya tokoh-tokoh yang baru juga. Perlu kelapang hatian ya untuk melihat Indonesia ini dari sisi yang istilahnya dari sisi yang lebar, yang luas, bahwa banyak sekali calon-calon pemimpin bangsa, tidak boleh kemudian bergantung pada 1 atau 2 orang saja. Itu saja kepada Abah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan dan didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.